Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid sebagai mahasiswa di Universitas Saintek Muhammadiyah. Pertanyaan saya terkait kenegaraan hari ini, karena kan melihat gambar yang ada sekarang, yang dimana Ibu Pertiwi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, karena melihat itu juga digambarkan bahwasanya Garuda hari ini sedang sakit gitu. Yang jadi pertanyaan, sakit apa Garuda hari ini? Kemudian jika dicocokologikan dengan denotasi dan konotasi, apa esensi di dalamnya gitu terkait kemerdekaan Ibu Pertiwi hari ini gitu. Itu sih. Siapa tadi namanya, Mas? Hafid. Hafiz. Hafid. Hafid. Nah, Hafid. Orang Jawa berarti. Ya, Mas. Perkenalkan, nama saya Aris, saya bapak-bapak dari Depok. Ini mumpung di sini ada Pak Is pelaku sejarah dan dari ada pakar politik atau dari dosen ya. Pertanyaannya sih gini, kenapa waktu zaman Presiden Soeharto itu bisa begitu tersinggung atau bahkan merasa terancam gitu ya, sehingga responnya sangat berlebihan seperti yang tadi Bapak Is sampaikan gitu. Padahal sindirannya itu dalam bentuk karya seni gitu, yang kita tahu bahwa seni itu ada unsur keindahannya kan di situ. Terus sementara kondisi saat ini, presiden saat ini, jangankan disindir dengan seni, dicaci maki bahkan atau bahkan dibilang bajingan tolol sama tokoh itu, atau dipermalukan secara masif tentang dinasti politiknya, tentang kecawe-caweannya dalam pemilu, sepertinya responnya slow-slow aja gitu. Nah itu saya melihat kok fenomenanya di level kepala negara itu bisa se-ekstrim itu gitu. Itu analisa dari Bapak-Bapak seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi secara gampangnya begini. Pada masa Orde Baru itu, Orde Baru memilih satu, kalau menurut pandangan saya itu sistemnya itu otoritarian. Gitu. Karena dia otoritarian, dia represif terhadap fenomena apapun. Artinya fenomena maksudnya, misalnya kalau ada anak-anak muda yang kritis, mereka merepresi. Gitu. Kalau ada tokoh-tokoh yang mau muncul menjadi matahari, yang mau menandingi kewibawaan atau kekuasaannya itu direpresi. Gitu. Nah itu berbeda dengan sistem demokrasi yang dihasilkan oleh reformasi. Jadi demokrasi itu boleh kan seperti yang sering calon katakan itu, kalau kamu tidak merokok di pom bensin, tidak pakai sepatu di masjid itu nggak ada masalah. Jadi kebebasan itu yang kemudian membuat katakanlah presiden tidak merasa tersinggung atau pura-pura tidak tahu lah terhadap apa namanya komentar atau olok-olok masyarakat itu. Karena kalau dia baperan, dia akan terlempar dari sistem demokrasi. Nah, saya kira itu yang menyebabkan ada perbedaan cara pandang antara Orde Baru dengan Orde Reformasi ini. Maka saya tadi mengulangi bahwa menurut saya Jokowi ini menggunakan kompetitif otoritarian. Kalau Soeharto otoritarian, gitu. Ini memang fasis gitu Soeharto. Artinya membunuh, menculik, memenjarakan orang itu sangat gampang. Tetapi kalau Jokowi ini tidak, Jokowi ini menggunakan kompetitif otoritarian. Kepada kompetitornya dia kejam. Tapi kepada koleganya dia bersabar gitu. Nah inilah yang menurut saya yang sering kita kritik terus itu,
itulah perbedaan antara Orde Baru dengan ordenya Jokowi ini. Saya kira itu. Sebagai mayahan garis baru, saya sudah mulai mengantuk. Untung pertanyaannya berat-berat. Garuda sedang sakit apa? Saya pikir bukan Garudanya yang sakit. Bapak itu yang sakit gitu. Jangan Bapak itu yang sakit lalu disalahkan Garudanya. Dan bagi saya persis seperti kata Mas Abrang bahwa ketatanegaraan ini ciptaan manusia. Kadang-kadang diciptakan tidak sengaja. Tapi kalau begitu tahu baiknya, manusia itu harus konsisten dengan kesepakatan-kesepakatannya dalam bernegara. Contoh misalnya, saking buatan manusia, konsep lahirnya Perdana Menteri di Inggris itu nggak sengaja aja. Kebetulan Raja Inggris mati dan tidak ada keturunan yang bisa melanjutkannya di Inggris begitu ya. Lalu dia kemudian cari-cari keturunannya, ketemu di Spanyol, keturunan Raja Inggris itu. Masalahnya Spanyol itu Katolik, sementara Inggris Protestan. Jadi perdebatan isu agama sudah dari dulu ya. Dicari-cari ketemu yang sama-sama Protestan keturunan Raja Inggris, yaitu seorang pangeran di Jerman. Diangkat dia jadi raja. Masalahnya orang Jerman, orang Prancis, beberapa negara di Eropa gak mau pakai bahasa Inggris. Karena bahasa kelas rendah itu. Jadi kalau ada mahasiswa di sini tidak bisa bahasa Inggris, gak usah malu. Karena kita tidak mau berbahasa Inggris karena itu bahasa kelas rendah. Gak bisa dia berbahasa Inggris. Masalahnya dia harus rapat dengan para menteri yang bahkan sebagian besar dengan anggota parlemen yang merupakan oposisinya. Sang raja mau ngerti apa yang dibicarakan oposannya dan para menterinya. Oleh karena itu dia cari menteri yang paling dekat dengan dirinya, yang ngerti bahasa Inggris dan bahasa Jerman, dia angkat ini orang menjadi menteri utama. Lahirlah konsep prime minister itu. Gak sengaja, karena Raja Inggris pernah tidak bisa berbahasa Inggris. Diceritakan di buku paling masyhur dalam ketatanegaraan yang ditulis oleh C.F. Strong. Gitu ya. Jadi pada gak sengaja, karena buatan manusia. Tapi setelah terjadi ada manfaatnya, karena raja tidak fokus kepada mengelola pemerintahan. Dan itu untung dalam sistem kerajaan. Karena tidak semua anak raja benar. Karena lahirlah itu dan dipeliharalah sampai sekarang. Jadi sistem bernegara ini bisa saja kesepakatan orang. Oleh karena itu kesepakatan harus konsisten. Kalau kesepakatannya usia di atas 35 tahun, ya konsisten. Jangan mentang-mentang punya paman, lalu ubah-ubah. Itu problemnya. Penyakit itu muncul, dia mau suka-suka pakai seluruh fasilitasnya. Coba bayangkan kekacauan putusan Mahkamah Agung. Nggak usah pakai paman ya. Kekacauan putusan ini adalah tiba-tiba batas usia untuk jadi calon kepala daerah itu diubah oleh Mahkamah Agung, yang Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik itu. Diubah kapan mengukur batas usia 30 tahun itu? Mereka bingung sendiri. Ada yang bilang nanti setelah pelantikan baru dilihat sudah 30 tahun, tidak. Masalahnya dia ulang tahun kan Desember tuh. Sementara pemilihan kepala daerah November. Maka dibuat pelantikan rencananya Januari. Kalau Januari terlalu dekat dengan Desember. Karena akan ketahuan di antara calon-calon kepala daerah seluruh Indonesia, hanya ada yang akan berubah usia
tahun itu satu orang saja. Sebab calon-calon kepala daerah lain rata-rata para senior di partai. Usianya sudah lewat 30 tahun, jadi ketahuan. Maka diperpanjang. April saja. Nah kalau April pertanyaan besarnya itu akan membuka ruang orang-orang baru untuk mencalonkan karena mereka sudah bisa 30 tahun. Nah, terjadilah kebingungan-kebingungan. Akibatnya tidak ada kepastian pelantikan calon kepala daerah. Kenapa? Karena perlu dipastikan dia 30 tahun dulu atau tidak. Gara-gara mau membuka ruang untuk sang anak saja. Jadi bukan Garudanya sakit. Bapak dan anak yang sedang sakit. Jadi, kasihan Garudanya sudah cuman ikon gitu ya. Disalah-salahin lagi. Itu problematikanya bernegara. Nah, tadi soal apa? Oh. Ya, zaman berubah. Dulu ada era dongeng raja-raja yang dipuji-puji itu. Raja disuruh berpakaian dan tidak berpakaian gitu ya. Karena pernah baca dongeng ini kan. Jadi dia tidak berpakaian tapi seolah-olah pakaian bayangan. Raja karena hobi dipuja-puji, bangga betul dengan pakaian yang bukan pakaian. Padahal dia sedang telanjang. Masing-masing kekuasaan punya penyakitnya sendiri dengan puja-puji itu. Nah salah satu puja-puji sekarang, abaikan saja kritik publik. Toh Bapak yang berkuasa. Nggak ada yang berani untuk mengingatkan Jokowi bahwa kritik publik itu jangan-jangan benar. Nggak boleh sebut nama ya. Katakanlah Jokowi itu. Jadi kita sedang masuk fase berbeda tabiat para pemimpin. Jadi orang masing-masing pemimpin punya tabiatnya masing-masing. Di Amerika Donald Trump itu kan parah ya. Dicaci maki dia cuek aja. Dan sekarang maju lagi. Untung lawannya kakek tua sakti Joe Biden ya. Dia punya pesaing tersendiri. Dan sekali lagi itu menunjukkan peristiwa bahwa yang berpenyakit itu pimpinannya. Sudah tua masih ingin maju. Berhadapan dengan orang yang potensial menjadi otoriternya tinggi. Jadi masing-masing pimpinan punya penyakitnya. Dan Jokowi penyakitnya adalah dia cuek saja dengan apa yang disebut kebenaran. Dulu ketika prahara KPK, saya dan beberapa teman-teman dipanggil istana. Dulu agak dekat dengan Jokowi. Apa yang kemudian terjadi adalah kami sebagai bagian dari masyarakat sipil menuntut Jokowi untuk mengeluarkan perpu agar undang-undang yang melemahkan KPK itu dihilangkan, dihapus. Lalu jawaban Jokowi begini, kalau saya dengarkan Anda kurang lebih begitu ya. Bagaimana kalau saya keluarkan perpu lalu nanti ditolak oleh DPR? Saya jawab dengan teman-teman sederhana. Pak, kami tidak terlalu peduli dengan DPR karena bermasalah semua itu. Yang ingin kami tahu adalah Bapak berdiri di mana? Kalau Bapak keluarkan perpu, Bapak berdiri bersama publik. Tapi kalau Bapak tidak keluarkan perpu, kami tahu Bapak juga terlibat dalam pembahasan ini. Waktu itu, saya ingat Jokowi diam saja. Jadi memang tabiat Jokowi. Kalau dia tidak setuju dengan kita, diam saja.
YNTKS ya. Nah, ya enggak tahu kok tanya saya. YNTKS SS. Sialan loh. Jadi bagi saya ini penyakit Jokowi dan Jokowi harus diingatkan dan bukan tidak mungkin presiden terpilih kita punya penyakit yang berbeda pula. Saya kemarin sempat buat podcast dengan Semi. Katanya kita itu tidak boleh berupaya memberikan kampanye negatif atau black campaign. Dia bilang sederhana oleh Semi. Contoh kampanye negatif itu adalah dia benar, tapi kalau dikampanyekan itu negatif. Contohnya katanya, siapa yang bisa bantah Pak Prabowo terlibat pelanggaran HAM? Itu fakta. Tapi kalau dibicarakan dalam waktu pemilu, itulah contoh kampanye negatif. Nah, black campaign, contoh kata Semi, ada isu tuh, presiden terpilih tidak punya burung gitu. Kata Semi ya. Dan itu contoh black campaign. Dia bisa jadi tidak benar dan dikampanyekan. Walaupun potensi benarnya bisa saja ada, kata Semi. Dan apa yang terjadi di pikiran kita adalah bagaimana mungkin kita bisa menasihati presiden terpilih dalam isu penegakan HAM kalau dia punya catatan soal pelanggaran HAM. Itu sebabnya kita butuh cak-nun yang lebih banyak. Karena yang berani mengingatkan orang-orang seperti ini, kayaknya memang hanya cak-nun saat ini. Saya dan teman-teman sedang ada pergerakan, yaitu memastikan Ciganjur yang pernah dibuat oleh Cak Nun bisa dibuat lagi. Masalah besarnya adalah nggak ada orang seperti Cak Nun. Siapa yang bisa seperti Cak Nun? Panggil orang bilang kita harus melakukan sesuatu, ini tidak bisa dibiarkan. Sudah tahu arahnya ke sana kok diperjelas, ini yang masalah. Biarkan sadar sendiri gitu ya. Jadi kita butuh itu perekat dan dihormati. Yang kalau malam ini dia bilang revolusi, besok pagi kejadian itu, Pak. Kalau dia bilang presiden terpilih yang baru, tolong berikan kesan yang berbeda kepada kami terhadap masa lalu Anda. Saya yakin itu akan didengarkan. Nah, yang sadar sebagai pewaris Cak Nun, mohon dengarkan ini. Sekian, makasih. Itu ada lagunya. Ada lagunya? Ada lagunya. Dengarkanlah permintaan hati yang telah daya sunyi. Tadi Mas Ferry bicara tentang Prabowo begini, Jokowi begini. Inilah pentingnya Hensat ada di sini. Saya akan membela Jokowi dan Prabowo. Kedengeran nggak? Itu tadi denotasi konotasi tuh yang ditanyakan. Kenapa kemudian zaman Pak Soeharto dia kalau marah ditangkap orang. Kalau ada yang tersinggung menyinggung dia ditangkap orang. Terus kalau Pak Jokowi tidak ditangkap. Ya buat yang nggak ditangkap, yang ditangkap ya tangkap aja. Ya. Tapi Mas, Mbak, Pak Soeharto tuh nggak ngubah undang-undang. Dia undang-undangnya itu ya itu dijalanin sama dia. Dia bikin Repelita, dia bikin GBHN, habis itu dijalanin sama dia. Nah kalau yang namanya tidak ingin saya sebutkan itu, diubah-ubah aja suka-suka dia. Pokoknya ya begitu. Kira-kira gitu lo ngerti ya maksudnya kan? Dia menangkap-nangkap tapi dia ngubah-ngubah. Gitu. Aduh.
Coba ada partai politik besar masuk DPR, bakalan nurut sama partai politik yang gak lolos ke DPR. Itu yang OGEP siapa tuh? Kan kita juga mikirnya bingung ya. Tapi gini ya teman-teman, suka atau tidak suka, memang negeri kita ini ditentukan oleh partai politik. Kalau partai politiknya punya konotasi salah, salah lah itu. Waduh, kenapa sih kalau gue ngomong tuh ya? Selalu begitu ya. Padahal kan ini gue membela Jokowi. Jadi semuanya itu tergantung partai politik emang. Apa yang diinginkan Pak Jokowi itu tidak bisa terlaksana kalau partai politiknya bilang enggak. Kalau partai politiknya bikin hak angket beneran. Tapi kan ini enggak. Didiemin aja. Malah oke. Nih saya sodorin putra bungsu saya ya. Jadi gubernur. Jadi wakil gubernur. Kan sebetulnya partai politiknya bisa ngomong enggak ya. Dia ngomong iya. Ngajuin Marcel lagi. Gimana tuh? Jadi memang suka atau tidak suka kita tergantung partai politik sekarang. Nah apakah kemudian kita harus marah-marah sama partai politik? Emang iya. Dan Pak Jokowi mengerti itu. Bahwa kalau dia bertindak ke kanan, kemudian partai politik tidak menghalangi, maka oke jadinya. Makanya saya sampai hari ini tuh terima kasih juga sama Bu Mega. Kalau Bu Mega oke sama 3 periode jadi itu barang. Cuma kan gak oke dia. Jadi gak jadi tuh barang. Nah itu contoh partai politik yang bagus tuh. Taat sama konstitusi. Gerindra juga bagus. Buktinya Pak Prabowo bisa jadi presiden. Jadi ya PSI. Ya udah. Jadi itu pekerjaan rumah juga tuh buat kita rakyat Indonesia, buat ahli-ahli hukum seperti Mas Ferry Amsari, pujangga besar seperti Gus Sabrang. Supaya apa? Supaya negara ini dibenerin dari mana? Di partai politik. Partai politik itu berkuasa loh. Suka-suka dia aja mau bikin undang-undang tuh. Emangnya kita didengerin? Enggak. Tiba-tiba dia pengen Marcel ya Marcel lah. Tiba-tiba dia pengen Raffi Ahmad ya Raffi Ahmad lah. Kita bisa protes? Susah. Kalaupun protes ya udah didiemin aja. Toh yang tanda tangan terakhir kan partai politik. Sekarang coba teman-teman. Jadi kita semua di Jakarta. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jakarta tinggalnya, ada mungkin ada yang di Jawa Tengah. Emang kita punya kuasa nentuin siapa yang mau kita pilih nanti jadi gubernur? Kan enggak, kita nungguin pasrah aja. Pokoknya tiba-tiba ada aja di kertas suara. Lo mau pilih syukur, enggak ya jangan. Gitu kan? Kan kita nggak bisa teriak-teriak dari sekarang. Hensat aja jadi gubernur, nggak bisa. Ya kita bisa teriak-teriak gitu. Coba partai politiknya emang mau dengerin? Enggak. Ferry Amsari berkualitas, luar biasa, bicara di sana sini. Di Sumatera Barat emang bisa jadi gubernur? Susah. Tergantung dari partai politiknya. Nah terus bagaimana kita harus membenahi partai politik itu? Kan itu pertanyaan juga. Jadi sebelum kita benahi eksekutif, partai politiknya juga mesti dibenahi. Lah itu kekuasaannya besar banget. Kita bisa ketawa-ketawa ngelihat orang jadi 2 hari jadi anggota kemudian terus jadi ketua umum. Lah sama partainya boleh. Ya jangan digangguin lah. Tuh kan gue belain aja gue sih itu. Jadi kalau Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi mau ngerubah undang-undang. Ya jangan dimarahin Pak Jokowinya. Marahin partai politiknya. Marahin DPR-nya. Kok diem aja? Kan gitu. KPK, KUHP tadi kan diubah terus. Ada Omnibus Law. Omnibus Law udah disetujui Pak Jokowinya disalahin. Ya DPR-nya disalahin. Nah Pak Jokowi mengerti itu. Ini orang cerdas. Jadi kalau tadi katanya Mas Isti itu kompetitif otorianisme.
Kalau menurut saya strategic thinking otoritarisme lah. Jadi dia pakai strategi tuh mikir tuh. Pakai strategi yang dia ngerti sebetulnya dia otoriter, cuma bukan salah dia. Canggih nih orang. Saya juga gak nyangka dia secanggih ini. Bener deh. Apa 3 periode aja? Apakah Pak Prabowo secanggih itu? Belum tentu juga. Apakah Pak Harto secanggih itu? Enggak juga. Dia bisa melakukan apa yang menurut Bang Ferry tidak tepat, tidak benar. Tapi sebetulnya bukan salah dia. Coba sampai hari ini, emang ada yang berani protes? Buktinya, misalnya nih, MK memberikan jalan kepada Mas Gibran. Bisa nggak itu digagalkan? Gampang. Partai politik enggak setuju Gibran jadi wakil presiden. Calon wakil presiden waktu itu. Kan enggak. Semuanya setuju. Terus kita mau ngapain? Ya udah setuju. Pasrah kita. Sampai saat ini pasrah boleh tapi jangan kelamaan ya. Karena Ma'iyah mengajarkan untuk bersuara kalau ada tidak yang benar, ada ketidakbenaran di negeri ini. Begitu susahnya saya bicara tentang ketidakbenaran di Ma'iyah ini. Jadi kalau ada yang gak benar kita mesti bersuara. Dan di Ma'iyah ini tempatnya. Saya bicara seperti ini sebenarnya sedih juga. Karena kayak kita kayak gimana ya. Cuma bisa ngomel, cuma gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kan kita kesel ya. Kok begini sih? Kok jalan dibikinin terus buat anak presiden? Kok jalan dibikinin terus buat mantunya presiden? Ya, terus Pak Jokowinya salah. Pak Jokowi bilang ya kalau nggak boleh, ya udah bilang aja nggak boleh. Suruh DPR-nya bilang nggak boleh. Suruh partai politiknya nggak usah nyalonin. Kan ujung-ujungnya nyalonin juga. Tiba-tiba nanti misalnya Mas Kaisang jadi gubernur Jakarta, jadi calon gubernur Jakarta, kita bisa nolak. Bisa. Caranya apa? Nggak usah dipilih. Tapi kita bisa nggak mencegah Mas Kaisang untuk tidak maju sebagai calon gubernur Jakarta? Nggak bisa. Kenapa? Keputusannya ada di partai politik. Apa kita bikin partai aja Mas Abrang ya? PKC. Partai Kenduri Cinta. Ini suka kemana-mana sih pikirannya. Anda itu berkonotasi yang tidak. Jadi itu teman-teman, jadi banyak sekali yang harus dibereskan oleh negeri ini. Pasca reformasi dan kebebasan berpendapat, demokrasi itu terbuka, ternyata memang menghasilkan banyak sekali hal-hal yang harus kita ubah dan diperbaiki. Jadi saya setujulah apa kata si William Bloom itu. William Bloom itu ada penulis orang Amerika, dia bilang begini, dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara-negara yang belum siap berdemokrasi. Itu si William Bloom. Apakah kita siap berdemokrasi? Itu tadilah contohnya. Kita mau marah-marah sama orang yang milih karena dikasih bansos, susah. Orang buat mereka-mereka yang perlu bansos itu ya penting. Gitu. Sekarang utangnya gede katanya bingung. Mau ngapain tadi itu ada tabungan pemotongan rakyat itu. Tapera. Kan kita juga gak bisa apa-apa. Coba. Sekarang coba ya. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara itu mau diubah. Defisitnya mau dibesarkan. Sekarang utang kita 8.000-an triliun. Triliun loh. Itu kalau bayar pakai uang 10.000 triliun, kembali 2.000 triliun. 8.000 triliun karena udah mepet, kemudian undang-undang keuangan negaranya mau diubah. Supaya apa? Supaya bisa membiayai makan gratis. Kita kesel nggak? Kesel. Tapi kalau DPR-nya mengubah, mau apa kita? Susah. Nasib kita itu teman-teman, dicariin negara 5 tahun sekali dari jam 7 sampai jam 1 siang. Pada saat pencoblosan,
cari itu kita. Udah selesai, udah. Nah makanya saya bahagia sekali Kenduri Cinta, Mak Iyah kita ini ada terus setiap bulan. Supaya apa? Supaya kita saling mengingatkan bahwa masih ada ketidakberesan di negeri ini dan itu harus kita bereskan. Ya mungkin klise kedengarannya lagi-lagi rakyat, lagi-lagi rakyat. Cuma apa jadinya kalau nggak ada Mak Iyah, nggak ada Kenduri Cinta? Tidak ada yang mengingatkan. Makin enak partai politik, makin enak para politisi itu mengubah negara seenak-enaknya. Kan kita juga bingung ya. Kenapa ada partai politik besar terus nurut sama partai politik yang nggak lolos DPR? Gitu. Kan aneh ya. Kenapa kemudian ketua umum partai politik besar gitu ya, pantun-pantunan sama itu. Jadi saya tuh kadang-kadang ya bagaimana ya sebagai akademisi miris-miris, cuma saya tahu prosesnya, saya tahu sistemnya, tidak ada yang dilanggar. Jadi Mas Ferry Amsari teriak-teriak itu mau mengubah ini, mengubah itu, mengubah ini, mengubah itu. Kalau nggak melanggar gimana? Orang setuju kok DPR-nya. Elitnya setuju, canggih Pak Jokowi ini. Strategic thinking, otoritarianisme. Ada lagi saya tuh. Jadi dia mikir juga. Gitu. Terus habis itu kan ngitung. Paling Hensat yang protes. Ferry Amsari. Kirim balik Padang aja. Beres. Kan gitu. Sabrang. Bikinin konser aja. Kan mereka selalu punya jawabannya. Gitu. Jangan ketawa kamu. Saya kirim balik beneran. Jadi kira-kira gitulah teman-teman. Memang pekerjaan rumah kita ini banyak. Tapi kita berkumpul di Mak Iyah ini untuk saling menguatkan lah. Bahwa masih ada hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki negeri ini. Gitu ya. Semangat ya. Oke, revolusi. Ngomong revolusi gitu, malu-malu. Gitu kira-kira Mas Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Itu nanti diterusin partai yang milih juga rakyat. Kan gitu. Enggak selesai itu nanti. Tadi yang ngusul aneh-aneh, saya terusin Simbah itu. Saya tahu diri dan saya punya perbedaan yang fundamental dengan Simbah. Simbah itu sangat idealis. Idealis yang itu yang membuat beliau juga jadi enak buat pegangan. Karena beliau memegang apa yang ideal. Saya sering tabrakan sama beliau karena fundamental aksiom saya berbeda. Saya itu bukan orang idealis. Saya tuh orang realis utilitarian. Aku realis karena saya menyadari bahwa dunia tidak pernah akan ideal. Kita pasti punya limit keadaan, kita punya limit waktu, kita punya limit energi, sehingga dengan keterbatasan bagaimana kita bisa maju walaupun 2 cm aja. Itu perbedaan fundamental saya sama Simbah. Saya sering berbeda pendapat karena itu. Nah kalau Simbah kan idealis, kudune ngene. Iya tapi keadaannya enggak seperti itu. Realis, lihat keadaannya kayak gini nih. Enggak sempurna memang, tapi dengan semua keterbatasan, apa yang bisa kita lakukan? Itu bedanya utama aku karo Simbah. Makanya saya tidak akan bisa jadi figur seperti Simbah. Blas, raiso. Karena naluriah saya seperti itu. Dan saya sendiri, kenapa saya tidak idealis? Karena saya tidak melihat jalan idealis itu high risk high return. Karena kalau memang sampai jadinya akan perubahan yang sangat besar. Dan saya percaya ada perubahan, saya lewat perubahan incremental. Itu lebih make sense buat saya. Somehow itu lebih make sense buat saya. Karena kalaupun tidak 1 kilo, paling enggak maju 10 cm bisa diteruskan oleh berikutnya. Kan saya mikirnya gitu. Jadi pada ketidakidealan ini semua, yang saya lakukan adalah gimana ya mencari celahnya. Jalan yang paling enggak bikin kita maju sedikit lah. Getting better sedikit lah. Kita negara yang masih sangat muda. Seperti tadi, demokrasi itu kan
belum tentu kita demokrasi juga. Itu kan kata-kata kata-kata yang kita simbolkan, yang kita deklarasikan. Ya, deklarasikan belum tentu sama dengan aslinya pasti. Seperti kalau kita ngelihat baliho kan semua ngaku orang yang amanah. bukan berarti dia beneran amanah gitu. Kita perlu melihat realis, gimana kita bisa mendeteksi sebuah demokrasi beneran atau tidak. Seperti dikatakan Om Hensat. Oke, dari sudut pandang hukum apa peraturan dan segala macam, oke, kita demokratis. Saya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Karena sepemahaman saya ketika melihat dinamika dari society dan peraturannya, sistem mengubah manusia dan manusia mengubah sistem. Selalu terjadi dinamika seperti itu. Perbedaan utamanya begini, kalau otoritarian itu menghasilkan orang-orangnya yang loyal kepada pemimpinnya. Kalau demokrasi itu menghasilkan orang-orang meritokrasi, orang-orang yang punya keahlian naik posisinya. Kita lihat posisi kita sekarang. Orang untuk bisa naik, dia butuh loyal sama atasannya atau butuh punya kapabilitas. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita demokrasi atau otoritarian dalam mekanisme yang sebenarnya dalam tanda petik. Enggak perlu saya jelaskan, jelas sendiri, kelihatan sendiri pertanyaan seperti apa. Artinya itu harus berangkat dari kita sendiri. Kalau tadi saya setuju dengan Mas Hensat, ayo, ini partai beres ki. Tapi kita punya kekuatan pada partai, milih partai yang benar. Pertanyaan berikutnya, gimana milih partai yang benar? Milih partai yang benar, saya pakai parameter itu tadi. Apakah mekanisme partainya berdasarkan loyalitas, ataukah berdasar meritokratis? Kalau dia berdasarkan loyalitas, akan menghasilkan pemerintahan yang otoritarian dalam pasti. Karena akan menghasilkan, akan memilih para pekerjanya yang loyal pasti, bukan yang merit, punya merit. Terus kita cari partai yang memang pakai meritokratis. Pertanyaan berikutnya, kalau nggak ada partai yang meritokratis gimana nih, kan gitu. Saya nggak ketemu jawabannya juga kalau itu. Karena menurut saya orang-orang yang di partai karena utamanya adalah menjaga nilai, harusnya adalah mereka berkumpul karena menjaga ideologi kan gitu. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang paling idealis di partai itu. Logika sambungannya, kausalitasnya seperti itu. Artinya kalau ternyata mereka nggak berani meritokratis, tetap memilih loyalitas demi kemenangan, nggak orang idealis juga, ini orang utilitarian juga ini. Utilitarian demi kemenangan. Problemnya adalah ketika dia menang, dia loyalitasnya pada kelompoknya, bukan kepada Indonesia. Itu yang problem terbesarnya kemudian itu. Sehingga dia punya parameter value yang berbeda. Parameter value nomor 1, gimana selamat partaiku atau akunya dulu. Kita, rakyat, dan saya yakin rakyat pasti dipikirkan oleh siapapun partai pemenang. Cuman prioritasmu nomor 3 atau nomor 4 gitu. Dan kalau kita kan pengennya rakyat dipikir sebagai prioritas nomor 1. Pengennya kan gitu. Artinya, oke, gimana dengan keadaan yang tidak ideal pemimpin ini? Pemimpin gini nggak ideal, yang ini kayak gitu, yang ini kayak gitu. Oke lah. Gimana ya kita bisa mengambil garis silver liningnya dari sudut pandang berbeda secara utilitarian, gimana kita bisa menilai? Semua orang itu pasti punya garis merah pada keputusannya. Semua keputusannya pasti berdasarkan value yang dia ambil. Value-nya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Semua orang pasti mengorbankan value yang dia percayai. Anda percaya value jujur, value kaya, value segala macam percaya. Tapi secara bawah sadar pasti ada urutannya nih. Dan kita tahu yang semua keputusan dia itu pasti tidak mungkin mengkhianati value nomor 1. Pasti. Artinya dia bisa tidak konsisten, tapi ada satu hal yang konsisten, itu pasti value utamanya. Siapa sih value utamanya? Kita lihat semua pemimpin punya value-value yang berbeda. Yang menarik dari presiden yang sekarang, ini menurut saya satu-satunya presiden yang niat jadi presiden. Yang lainnya kan kebetulan ada kesempatan dan ada Bang Nabi ada kesempatan dan bukan kejahatan loh, jadi presiden kok kejahatan tuh.
Karena adanya kesempatan, ya ayo jadikan. Ini yang baru ini udah nyoba berkali-kali, artinya niat tenan gitu jadi presiden. Gitu. Dan saya tertarik juga, ini niatnya koyong ini masa hanya untuk sebuah tujuan yang value-nya dirinya sendiri. Iya, dia tidak ideal tentu saja. Tapi saya nggak ngomong pasti baik atau pasti buruk juga, kita lihat, kita perlu buktikan dan kita perlu punya kriteria-kriteria itu. Saya punya beberapa kriteria seperti yang saya ceritakan tadi. Apakah dia mendorong meritokratitas? Apakah dia mendorong honesty? Apakah dia mendorong pragmatisme? Kalau pragmatisme berarti berani dia tabrakan sama komunitas-komunitas yang bercokol sekarang ini. Kalau dia pragmatis, oke, aku demi memajukan Indonesia, tabrakan yuk, perang-perang yuk, ribut yuk, misalnya gitu. Kita lihat aja. Karena premis itu menarik. Apakah itu ideal menuju Indonesia yang kita bayangkan? Mungkin ini bisa langkah menuju ke sana, bisa melangkah menjauh dari sana. I don't know. Ini kan sekarang baru teori semua ini, dilantik aja juga belum, dan seterusnya lah. Artinya posisi kita tidak punya pilihan lain selain posisi memanfaatkan situasi yang ada untuk kemajuan. Karena kamu setuju nggak setuju, dunia berjalan terus. Waktu berjalan terus, setuju nggak setuju. Dan saya nggak mengajak Anda untuk berpikir realis, utilitarian. Anda tentu punya value sendiri dan cara berpikir yang berguna untuk hidup Anda. Tapi menurut saya kalau tujuan premis kita bersama sama, itu bisa menjadi alasan untuk kita terus berjalan bersama. Yaitu kita peduli pada Indonesia masa depan. Hanya sudut pandangnya sederhana, bahwa masa sekarang bukanlah warisan masa depan. Kita perlu mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita. Whatever. Mau 10 cm, mau 2 cm, kalau paling tidak itu move forward. Itu yang membuat tidurnya menjadi nyenyak, membuat mati tidak menyesali hidup. Semoga kita semua bisa mati, tidak menyesali hidup, membawa maju Indonesia sejauh mungkin yang kita bisa.